Selamat sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya kita pernah merasa letih, kita pernah merasa lelah, kita pernah merasa sangat capek karena melakukan banyak hal dalam pekerjaan ini, tetapi juga kita pernah merasa letih secara mental, lelah secara rohani, sehingga itu mengganggu kehidupan kita dan bahkan tanpa kita sadari mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari Sabat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Bersama dengan umat-umat-Mu, Jemaat Efata dan Jemaat Haleluya, kami beribadah kepadamu. Melalui Zoom pada siang ini, kami percaya, walaupun kami berjauhan secara fisik, tetapi kami berada dalam ibadah yang sama, dalam pimpinan Roh Kudus. Kami rindu apa yang kami renungkan bersama, boleh menguatkan kami boleh semakin setia di dalam Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku sekalian, mari kita melihat definisi atau pengertian dari lelah atau letih atau capek. Ya. Baik, lelah fisik, yaitu seorang yang dengan aktivitas fisik yang berat akibat menggunakan otot tubuh secara berlebihan, sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal. Itulah lelah, letih, atau capek secara fisik. Ya. Tentu saja kita pernah mengalaminya. Ketika pekerjaan kita banyak yang harus kita selesaikan. Ketika pekerjaan kita menumpuk dan harus selesai karena dikejar oleh waktu, dikejar oleh target. Ya. Akhirnya kita lupa beristirahat, kita lupa mengambil waktu untuk mengambil istirahat yang cukup. Akhirnya tubuh kita menjadi capek, menjadi lelah, dan berakibat pekerjaan-pekerjaan hari-hari berikutnya menjadi kurang maksimal. Demikian juga, selain kelelahan fisik, ada juga kelelahan secara mental atau rohani, ya, dan didefinisikan sebagai berikut. Kelelahan mental atau kelelahan rohani adalah kondisi seseorang dengan aktivitas pikiran yang berat dan berlebihan, sehingga menyebabkan hilangnya pertimbangan dan keseimbangan emosi. Nah, apakah kita pernah mengalaminya? Tentu, siapapun kita pernah mengalami seperti ini. Ketika begitu banyak beban pikiran, ketika begitu banyak masalah yang kita hadapi, seakan-akan kita tidak dapat mengambil keputusan apapun, pertimbangan terganggu, ya, mental kita terganggu, dan pada akhirnya hubungan kita kepada Tuhan juga terganggu. Nah, saudaraku sekalian, jika kelelahan fisik dan kelelahan mental itu terjadi secara bersama-sama, maka kita dalam bahaya. Kelelahan fisik saja itu sangat berbahaya karena akan mengganggu kesehatan kita. Dan ketika kita lelah secara fisik, maka kerohanian pun terganggu, mental pun terganggu. Kenapa? Karena yang seharusnya kita mengambil waktu untuk beribadah, karena sudah sangat capek, ya ibadah akhirnya terlambat, atau bahkan tidak beribadah. Kita gunakan hari Sabat sepenuhnya untuk istirahat, ya, untuk tidur. Kenapa? Karena kecapean, kita kelelahan. Jadi kita lihat, kelelahan secara fisik juga berakibat kepada rohani kita. Sebaliknya demikian, ketika banyak pikiran, ketika banyak beban, ketika banyak masalah, terutama di masa pandemi ini, kelelahan fisik kita mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan
kelelahan mental kita, kelelahan hati kita, kelelahan batin kita. Dan tanpa kita sadari, itu pun berakibat kepada fisik kita. Ya. Ketika mental kita terganggu, ketika hati kita tidak tenang, ketika kerohanian kita terganggu, maka kesehatan fisik pun akan terganggu. Jadi keduanya memiliki akibat yang timbal balik. Itulah sebabnya perlu menjaga fisik secara seimbang dengan menjaga rohani atau mental kita. Saudara sekalian, ini yang ingin saya tekankan. Setan tahu waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan umatnya. Dan waktu yang paling tepat bagi setan, bagi kuasa si jahat adalah ketika umat-umat Tuhan letih. Pada saat umat-umat Tuhan lelah. Pada saat umat-umat Tuhan betul-betul drop dalam fisik maupun mental. Itulah sebabnya diberikan amaran kepada kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan sebagai berikut. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita garis bawahi ini. Setan tidak pernah berhenti untuk mencari titik lemah dari umat-umat Tuhan. Ya. Dan saudara tahu berapa banyak satu hari digunakan untuk mengawas-awasi kita? Berapa banyak waktu yang digunakan setan untuk memasang CCTV dalam hidup kita? Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, yang mendakwa mereka siang dan malam. Apa artinya? 24 jam sehari setan mengawasi kita. 24 jam sehari kuasa kejahatan itu mencari titik kelemahan kita, mencari waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan kita, untuk menjadikan kita tawanannya. Ya, kalau bahasanya Petrus, untuk menelan kita menjadi miliknya. Dan waktu yang paling tepat bagi kuasa kejahatan menelan kita adalah ketika kita kelelahan secara fisik dan ketika kita kelelahan secara mental. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah hasil penelitian ya yang disebutkan sebagai berikut. Kelelahan mempengaruhi kapasitas fisik, mental, dan tingkat emosional seseorang, di mana dapat mengakibatkan kurangnya kewaspadaan yang ditandai dengan kemunduran reaksi pada sesuatu dan berkurangnya kemampuan motorik. Kita lihat, kelelahan betul-betul menjadi satu kesempatan emas bagi setan untuk menangkap kita, menawan kita, dan menjadikan kita bagian dari kuasa kegelapan. Kelemahan fisik, saudaraku sekalian, tidak dapat diabaikan karena ternyata efeknya sangat luar biasa kepada kerohanian kita. Kelemahan atau kelelahan secara mental ya, yang dialami oleh banyak umat Tuhan saat ini di masa-masa pandemi ternyata juga sangat berakibat fatal, tidak hanya kepada kesehatan fisik tetapi kepada keselamatan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi yang pernah mengalami kelelahan fisik dan mental, dan dia hidup dalam bahaya. Sekali lagi terima kasih untuk cerita anak-anaknya yang berbicara tentang Elia. Dan ini adalah sambungannya, lanjutan dari kisah tadi. Terima kasih banyak. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 diberikan penjelasan yang sangat terperinci bagaimana Elia mengalami kelelahan fisik yang luar biasa. Kita tahu setelah peristiwa dalam kisah anak-anak tadi,
Maka lanjutlah kisah Elia dengan pergi ke Samaria. Ya, dia menyuruh Obadya untuk menyampaikan pesan kepada Ahab bahwa dia ingin bertemu Ahab. Tapi Obadya menolak. Ya, jangan suruh saya, nanti saya dibunuh. Akhirnya Elia memberikan kepastian, sampaikan ke Ahab, aku ingin bertemu dengan dia. Kemudian Elia menantang Ahab untuk membawa 450 Nabi Baal menuju ke Gunung Karmel. Dan betul, saudaraku sekalian, Nabi-Nabi Baal dikumpulkan dari seluruh Samaria, dibawa ke Gunung Karmel. Dan orang-orang Israel yang sangat banyak jumlahnya, juga berbondong-bondong ke Karmel untuk melihat satu pertunjukan yang hebat, ya, antara Elia dan para Nabi Baal. Saudara sekalian, Elia pada akhirnya mengalami kelelahan. Kenapa? Karena dari pagi sampai petang di Gunung Karmel itu, Elia tanpa makan dan minum. Pertama. Kemudian, setelah Nabi-Nabi Baal membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Baal, tetapi tidak berhasil karena api tidak turun oleh kuasa Baal, maka Elia membangun mezbah yang telah dirubuhkan. Ya. Saudara sekalian, menariknya di ayat yang ke-30, yaitu 1 Raja 18 ayat 30, umat-umat Tuhan yang ada di sekitar tempat itu tidak membantu Elia. Elia lah yang membangun kembali mezbah itu. Kemudian, dalam kisah Karmel ini, kita melihat Elia tidak diam diri. Dia berteriak-teriak sepanjang hari. Ketika Nabi-Nabi Baal sedang berdoa kepada dewanya, ya, dia berteriak-teriak sambil mengejek. Berdoa lebih keras lagi. Mungkin Allahmu sedang tidur. Mungkin dia sedang bepergian. Mungkin dia sedang tidak mendengar. Berteriak lagi lebih keras. Ya. Kemudian setelah giliran Elia membangun mezbah, dia juga tidak diam. Dia berkhotbah kepada orang-orang Israel di tempat itu. Dan dia menjalankan tugas untuk mempersembahkan korban. Api pun turun dari surga. Saudara sekalian, Elia secara fisik sangat lelah dan letih. Kemudian, setelah api turun menghanguskan korban yang dipersembahkan Elia, dan Elia perintahkan untuk menangkap seluruh nabi-nabi Baal. Dia bawa ke pinggir sungai dan dibunuhlah 450 nabi-nabi Baal itu. Saudaraku sekalian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini melelahkan. Ya. Elia betul-betul lelah secara fisik. Setelah itu terjadi, ya, dia mengatakan pada bujangnya, sampaikan kepada Ahab untuk segera pergi ke Israel. Kenapa? Sebentar lagi hujan turun. Dan betul, Ahab mengendarai keretanya menuju Israel. Dan Allah dengan kuasanya memberikan perintah kepada Elia untuk mendahului kereta, berlari sejauh 20 mil menuju Israel. Ya. Apakah berlari sekitar 30 kilo ini pekerjaan yang ringan? Tidak, ini pekerjaan yang melelahkan. Ya. Kita bisa bayangkan, ya, sudah tidak makan sepanjang hari, kemudian harus membangun mezbah, harus berkhotbah, harus membunuh nabi-nabi Baal, sekarang harus berlari 30 km. Satu pekerjaan yang melelahkan secara fisik. Tetapi, jangan lupa, ini adalah pertentangan rohani yang juga melelahkan mental dari sang nabi. Ya. Apa yang membuat mentalnya betul-betul lelah? Yang pertama, dia harus berhadapan langsung dengan nabi-nabi Baal. Dia juga bersitegang sebelumnya dengan Ahab, raja Israel yang telah menyeleweng rohani karena mendengar istrinya
yaitu Isabel. Kemudian dia betul-betul lelah rohani. Perjuangan rohaninya luar biasa ketika harus meyakinkan ribuan rakyat di Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Kemudian berhadapan dengan 450 Nabi Baal itu tidak mudah. Apalagi ketika dia berdoa memohon api dari surga. Itu juga tidak mudah. Itu perlu perjuangan iman, ya. Dan perjuangan iman itu betul-betul menguras energi. Saudaraku sekalian, akhirnya ketika dia harus menyembelih Nabi Baal, itu juga tidak mudah. Itu pertentangan mental yang luar biasa. Dan ketika dia berdoa 7 kali meminta hujan, itu juga perjuangan mental. Elia akhirnya lelah secara rohani. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengutip Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 183 untuk menggambarkan betapa lelahnya Elia. Ya. Di halaman itu dikatakan begini, Elia berlari 20 mil ke Israel untuk memandu kereta raja yang terjebak hujan. Ingat, ternyata Elia lari dari Karmel ke Israel itu di tengah-tengah hujan yang deras. Kemudian Elia berharap Ahab sudah bertobat dan mengusir Isabel dari Israel. Apa yang dilakukan Elia ketika Ahab sampai di Israel, kemudian masuk ke benteng untuk menemui Isabel? Harapan Elia adalah Ahab bertobat. Harapan Elia adalah Ahab berani mengusir istrinya. Ya. Tetapi, saudara sekalian, sambil menunggu, begitu capeknya Elia, dia menunggu di luar tembok kota itu, dan dia tertidur. Ya. Di halaman 183 dikatakan, dia menyelimuti tubuhnya dengan mantel. Ia membaringkan dirinya tidur di atas tanah. Kecapean, jasmani dan rohani. Elia tidur di atas tanah setelah kehujanan dan setelah berlari 30 km jauhnya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Elia yang sedang letih fisik dan mental itu dan berharap yang positif itu, ternyata dia menerima kabar buruk. Apa kabar buruknya? Ahab tidak bertobat. Dia tidak mengusir Isabel, tetapi membiarkan Isabel tetap hidup. Dan bahkan kabar buruk berikutnya adalah Isabel justru mengancam Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 dikatakan, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya, ancaman adalah Elia akan dibunuh. Saudara sekalian, sekarang situasi berbalik. Harapannya Elia yang sudah berusaha dan melakukan perintah Tuhan dengan baik akan mendapatkan kabar baik. Ternyata hasilnya bertentangan. Ahab gak bertobat, Isabel justru mengancam untuk membunuh Elia. Hasilnya apa? Ini dia. Ayat yang ketiga, 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Hasilnya, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, jaraknya Berseba dan Yehuda itu 100 mil, sekitar 150 kilo. Ya. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Apa yang terjadi dengan Elia yang baru saja melakukan tugas yang luar biasa dari Allah, yang baru saja mendapatkan banyak mujizat, melakukan banyak mujizat? Dia ketakutan karena diancam oleh seorang wanita. Dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Saudaraku sekalian, mengapa Elia harus takut?
Bukankah dia baru saja mengalami banyak mujizat? Mujizat apa yang baru dialami oleh Elia? Dia makan dengan cukup, minum dengan cukup selama beberapa bulan di Sarfat. Ya, di Sungai Kerit dia kenyang. Setelah Sungai Kerit kering, dia lari ke Sarfat. Tuhan pelihara dengan seorang janda di sana. Ya. Bahkan dia dihindarkan dari kejaran Isabel. Ini nyata dan dialami. Mengapa harus takut? Kalau dia pernah mengalami mujizat, kalau dia pernah mengalami perlindungan Tuhan, mengapa harus takut? Yang kedua, saat meminta kuasa Tuhan untuk menghidupkan anak janda, Elia cukup berdoa. Mujizat terjadi lagi. Kalau begitu, mengapa harus takut? Saat dia meminta api dari langit, Elia juga cukup berdoa. Dan Tuhan menjawab doanya. Kalau gitu kenapa harus takut ancaman Isabel? Saat minta hujan, Elia berdoa 7 kali. Dan hujan pun turun dengan lebatnya. Kalau begitu, mengapa harus takut? Kalau Tuhan selalu menyertai dia dan menjawab doanya. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi Elia untuk lari mendahului kereta kuda yang melaju menuju Israel. Ini luar biasa, saudaraku sekalian. Bayangkan, Elia lari mendahului kereta kuda. Dan ini mujizat juga. Tapi kenapa harus takut sekarang? Kalau Tuhan begitu baik padanya, kalau di masa-masa hidupnya Tuhan sangat baik, kenapa harus takut? Saudaraku sekalian, musuh Isabel yang sebenarnya bukan Elia, tetapi Tuhan. Peperangan di Gunung Karmel juga bukan perangnya antara nabi-nabi Baal dan Elia, tetapi antara nabi-nabi Baal dengan Tuhan. Tetapi karena Isabel, yang dalam hal ini adalah kuasa kejahatan atau setan, tidak dapat mengalahkan Tuhan, maka Elia sebagai hamba Tuhan menjadi sasarannya. Saudaraku sekalian, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Karena setan tidak dapat melawan Tuhan, maka sasarannya adalah kita umat-umatnya. Dan ketika kesusahan datang pada kita, ketika problema datang pada kita, ketika kesulitan kita alami, itu sebenarnya bukan peperangan kita. Itu peperangan antara kuasa kejahatan dengan Allah kita. Kita ini hanya menjadi sasaran, pelampiasan. Karena setan tidak dapat berhadapan dengan Tuhan. Dengan mengetahui hal ini, seharusnya Elia tidak takut. Dan dengan mengetahui hal ini, saudara sekalian, seharusnya saya dan saudara juga tidak perlu takut. Karena yang sedang memusuhi kita, itu sebenarnya sedang memusuhi Tuhan. Karena yang sedang mencobai kita, itu sedang mencobai Tuhan Allah. Elia adalah hambanya, kita adalah hamba-hambanya. Tuhan pernah memelihara kita dengan luar biasanya. Dan dengan melihat semua yang pernah kita alami bersama Tuhan, seharusnya kita tidak takut menghadapi kesulitan apapun. Termasuk seharusnya kita tidak takut menghadapi pandemi yang sudah ada. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Elia letih rohani. Dan keletihan rohani ini menjadikan Elia lupa berdoa seperti biasanya. Bukankah hal yang sama juga sering terjadi pada kita? Ketika kesulitan kita doakan, penyakit kita doakan, pergumulan kita doakan, tetapi tidak berhasil. Tepatnya, belum berhasil, belum diberikan jawaban. Akhirnya kita merasa capek berdoa. Dan akhirnya nggak berdoa lagi. Seperti Elia. Selama ini doa-doa didengar,
Tapi ketika dia mulai letih rohani, dia nggak mau berdoa. Sama dengan kita, bukan? Saudara sekalian, letih rohani menjadikan Elia bimbang akan kuasa Tuhan. Keletihan rohani kita, keletihan mental kita menghadapi pandemi, pekerjaan hilang, orang-orang yang kita kasih juga hilang. Padahal kita melayani Tuhan, akhirnya membuat kita bimbang. Apakah Tuhan benar mengasihi kita? Apakah benar Tuhan itu berkuasa? Itulah yang Elia lakukan. Dan itu mungkin sedang terjadi kepada kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, keletihan rohani menjadikan Elia kecewa. Dan dia takut kehilangan nyawa. Coba kita pikirkan, baru saja dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Nggak takut dia. Bahkan 400 Nabi Baal itu seluruhnya habis. Nggak takut dia. Tapi ketika dia berhadapan dengan Isabel, dia menjadi sangat takut. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang apa yang seharusnya Elia lakukan ketika dia menghadapi masa krisis dalam hidupnya? Dalam Para Nabi dan Bapa halaman 184 dikatakan begini, inilah yang harusnya Elia lakukan. Seharusnya Elia menghadapi ancaman Isabel dengan suatu permohonan, perlindungan dari Dia yang telah menugaskannya. Bukankah Tuhan yang menugaskan Elia? Kalau ada masalah, harusnya konsultasi dengan Tuhan yang menugaskannya. Saudaraku sekalian, bukankah Tuhan yang menugaskan kita di Bali ini, dalam pelayanan kita di jemaatnya, entah sebagai apapun, bukankah Tuhan yang menugaskan kita? Tetapi ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi pergumulan karena pandemi, apakah kita tidak belajar dari Elia? Kita berbicara, memohon perlindungan kepada Dia yang telah mengutus kita. Bukan kebetulan saudara-saudara sekalian dikirimkan ke Bali. Tuhan yang mengirimkannya untuk menghidupkan jemaat-jemaatnya. Dan ketika ada masalah, kita tidak boleh seperti Elia lari, kita tidak boleh seperti Elia kecewa. Kita harus memohon perlindungan kepada Dia yang telah menugaskan kita di tempat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, seharusnya apa yang Elia lakukan? Ya, di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dikatakan begini. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia sudah lupa semua perlindungan Tuhan selama ini, sehingga dia ingin mati. Padahal seharusnya Elia menyadari bahwa yang dia lakukan pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaannya, itu pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saudaraku sekalian, apa yang membuat Elia menjadi letih dalam pekerjaan Tuhan? Apa yang membuat Elia kecewa dalam pekerjaan Tuhan? Karena Elia merasa itu pekerjaannya, bukan pekerjaan Tuhan. Ketika pelayanan kita sebagai pendeta, karena ada teman-teman pendeta, dan kita merasa itu pekerjaan kita, suatu saat kita akan merasa kelelahan, suatu saat kita akan merasa keletihan, suatu saat kita akan merasa kecewa. Ya. Tetapi kalau itu kita anggap dan betul-betul seharusnya itu adalah pekerjaan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita nggak akan kecewa. Apapun yang terjadi, kita tidak akan sedih. Apapun yang terjadi, kita akan sanggup menghadapinya. Apapun pekerjaan
tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada saudara di jemaat, ingat, itu bukan pekerjaan Anda. Ya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan menggunakan saudara sebagai ketua-ketua jemaat, sebagai bendahara, sebagai diakon, sebagai departemen komunikasi, sebagai pengurus di PA, itu pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan, memohon kekuatan kepadanya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan Elia menjadi letih dalam pekerjaan Tuhan? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dikatakan sebagai berikut. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku sekalian, karena begitu kecewanya, begitu dropnya rohani, begitu lelahnya dalam pekerjaan Tuhan, maka Elia merasa sendirian. Padahal nanti kalau kita baca kisah selanjutnya, Elia tidak sendiri. Masih ada 7.000 orang Israel yang setia dan menyembah Allah. Saudaraku sekalian, jangan pernah merasa sendiri dalam pekerjaan Tuhan. Banyak umat Tuhan, ya, banyak saudara-saudara di sekitar kita yang juga melayani Tuhan. Kita dapat menggunakan mereka sebagai kekuatan, sebagai umat-umat yang merasakan hal yang sama. Ya. Jangan pernah sendirian. Saudara tidak sendiri. Dalam menghadapi masa kesulitan, kita tidak sendiri. Kita bahkan memiliki sahabat-sahabat, umat-umat Tuhan. Terutama kita memiliki Tuhan. Bilangan 20 ayat 12 menceritakan tentang kisah seorang hamba Tuhan yang juga keletihan, baik fisik maupun rohaninya, maupun mentalnya. Namanya adalah Musa. Musa begitu capek memimpin bangsa Israel yang keras kepala. Dia tidak hanya capek fisik, dia capek secara mental. Itulah sebabnya, karena begitu lelahnya dia, begitu bebannya terasa berat. Akhirnya, ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa agar menunjuk gunung batu itu dan memerintahkan air keluar, saking jengkelnya, saking begitu lelahnya mentalnya, ya, emosinya tidak tertanggung lagi, sehingga batu itu dipukul. Harusnya dia cukup bicara kepada batu itu, tetapi karena beban yang cukup berat dirasakannya, jengkelnya sudah memuncak kepada orang-orang Israel yang keras kepala. Akhirnya emosinya itu membuat dia jatuh dalam dosa. Dosa yang menghalangi dia masuk ke tanah Kanaan. Dia pukul itu gunung batu. Walaupun air tetap keluar, tapi Musa mengalami akibat dari dosanya. Saudaraku sekalian, keletihan secara fisik, keletihan secara mental, kalau tidak segera